lagi shalom. Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa? Luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, berikan salam kanan kirimu, katakan selamat beribadah, selamat menikmati berkat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan pujikan lagu ini. Mari kita angkat pujian ini. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari kita pujikan lagu ini dari awal. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Ini kami ya Bapa, kami merindukan Engkau ya Tuhan Yesus. Yang baru dengan urapan-Mu ya Bapa. Haleluya. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, kami bersekutu ya. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan. Bawa kita Tuhan lebih lagi Tuhan. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari pujikan lagu ini dengan segenap hati. Haleluya. Katakan datang Roh Kudus, Kau kurindu. Oh, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari sidang jemaat saja yang nyanyikan lagu ini. Ku rindu, bersekutu
kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu, kuasamu mengubah hidupku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Datang Roh Kudus, kami rindu. Haleluya. Urapi kami. Haleluya. Mengalir, mengalir Tuhan, penuhi setiap kami. Ini kami Yesus, pakai kami Bapa. Haleluya Tuhan, urapi kami. Haleluya, haleluya Bapa. Ini hati kami Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Ini ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Di sepanjang hidup kami ya Bapa. Penyertaan-Mu yang sungguh sangat luar biasa. Hingga kami ya Bapa pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya penyertaan-Mu Tuhan hadir Tuhan di tengah-tengah kami ya Yesus. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan tempat ini, kuasa-kuasa setan yang ingin menghancurkan ibadah pada pagi hari ini, kami serentak Tuhan, kami tengking patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu ya Yesus. Mari sidang jemaat yang siap memuji Tuhan katakan amin. Siap bersorak-sorak amin. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagu ini, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah, besarlah namanya, kekallah kuasanya.
Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin
yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami yakin Engkau bertata di tengah-tengah pujian kami. Kami yakin Engkau hadir bersama-sama kami pada pagi hari ini. Kami sangat yakin Engkau senantiasa melepaskan kami dari segala permasalahan kami. Dan bahkan Tuhan, kesembuhan terjadi karena firman-Mu berkuasa, mampu mengerjakan apa yang tidak pernah kami pikirkan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih pujian sudah kami naikkan, tiba saatnya kami mau duduk diam, mendengar sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah pada pagi hari ini Tuhan Yesus, berikan kami telinga yang tangkas untuk mendengar. Terlebih lagi Tuhan, hati dan jiwa yang siap untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu bertumbuh subur seperti di tanah yang baik Tuhan. Bertumbuh, berbuah dan bahkan menjadi berkat dimanapun kami ada. Berkaryalah pada pagi hari ini, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Demikian juga anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau Tuhan. Anak-anak kami yang masih dalam liburan saat-saat ini Tuhan, Engkau pelihara sungguh sangat luar biasa. Engkau berkati, demikian juga tumbuh kembangnya Engkau berkati, Engkau pelihara anak-anak kami. Guru sekolah minggu juga Tuhan Engkau berkati. Inilah kami Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Izinkan saya menyapa selamat pagi buat kita semua. Salam. Apa kabar? Amin. Allah kita yang kita sembah, Allah yang sungguh hebat, dahsyat dan luar biasa perbuatan-perbuatannya. Amin. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang memampukan kita dan banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang bahkan Dia memberikan lebih daripada apa yang pernah dapat kita pikirkan. Jadi puji Tuhan pagi hari ini cuaca sudah sangat bersahabat ya. Sudah luar biasa terang. Jadi beberapa hari yang lalu hujannya tidak berhenti dan bahkan ada banjir di sana sini, tapi puji Tuhan pagi hari ini kita merasakan berkat Tuhan dengan cuaca yang terbaik yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Jadi sungguh sangat luar biasa. Ini adalah waktu dan kesempatan yang masih
Tuhan izinkan boleh kita sama-sama jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang masih Tuhan beri. Tema kita bulan Juli masih tetap berbicara tentang pertobatan. Jadi itu menyambung tema kita pada bulan lalu, di mana bulan lalu Tuhan berbicara tentang mengerjakan keselamatan. Apa salah satu cara hidup kita mengerjakan keselamatan adalah dengan cara bertobat. Jadi bertobat dari segala hal-hal dosa-dosa yang merintangi sehingga kita merasakan beban berat, bertobat dari hal-hal yang membuat kita terpuruk. Jadi bertobat karena Tuhan kita itu baik. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita melakukan pertobatan. Dalam artian progres hidup kita dari hari ke hari itu semakin hari semakin meningkat. Di mana seperti saya tunjukkan diagram pada minggu yang lalu, dari progresnya kelihatan. Jadi kalau melihat skema tabernakel, dia tidak cuma di pelataran saja, bukan di pintu kemah saja, tetapi dari setelah dibaptis, kita menerima baptisan Roh Kudus, kita berbuah, bertumbuh dari hari meningkat dan meningkat. Jadi bertobat secara harafiah juga saya ulas sekali lagi mempunyai arti mengubah pikiran Anda. Jadi kata bertobat dalam bahasa Yunani artinya metanonia, berarti mengubah pikiran. Jadi kalau pikirannya kita dirubah, jadi butuh tenaga usaha. Sama kayak belajar. Kalau kita belajar sesuatu, untuk bisa mengerti, kita akan berusaha. Berusaha, apa maksudnya pelajaran ini? Kita berusaha mengerti apa maksudnya daripada pelajaran ini dan apa tujuannya. Jadi kita berusaha agar memberi pengertian di dalam pikiran kita, agar memberi kejelasan tentang pelajaran tersebut. Demikian juga kebenaran firman Tuhan. Mungkin dari kita tidak semua bisa mengerti tentang kebenaran firman itu, apalagi jarang kita membaca firman, jarang membaca Alkitab. Agak susah memang. Tapi kalau kita sudah sering membaca firman itu juga, setiap hari kita baca firman itu sungguh ada kuasa Tuhan. Jadi setiap hari dia memberikan pengertian-pengertian yang baru, apa makna firman Tuhan itu. Jadi tidak berpanjang-panjang, jadi judul kebenaran firman hari ini saya kasih judul tentang bukan cuma teori, tetapi praktek. Kenapa saya mengasih judul bukan cuma teori tetapi praktek? Karena balik ayat daripada pertobatan itu kita lihat dalam Matius 12 ayat 33, saya minta tolong Pak Abdi baca sekali lagi Matius 12 ayat 33. Matius 12 ayat yang ke-33. Ya. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi buah yang kita hasilkan dapat dikenal oleh orang. Kalau umpamanya kita pertobatan kita tidak menghasilkan buah, atau pohon itu tumbuh besar tinggi tapi tidak berbuah, itu namanya mandul. Tidak ada pertobatan, tidak menghasilkan buah. Atau dia menghasilkan buah, tapi buahnya tidak manis, masam. Itu juga tidak baik. Jadi rupanya firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kita yang paling penting itu adalah prakteknya, bukan teori. Semua orang pingin hidupnya nyata. Kita lihat praktek kebenaran firman-Nya, kita lihat hidupnya, bagaimana perubahan yang sudah dia tunjukkan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya,
kehidupannya kita tidak berubah-berubah dari dulu, itu aja tidak berubah. Kita patut menyaksikan apakah benar dia anak Tuhan atau tidak. Jadi sebelum nyambung kebenaran firman, jadi bukan cuma teori atau praktek saja yang kita baca dalam Matius 12 ayat 33, dari buahnya kamu dapat lihat. Pada hari Jumat yang lalu, saudara kita, saya juga tidak pernah dengar kesaksian daripada hambanya Pak Teni. Dia bersaksi bagaimana hidupnya dia diubahkan. Memang butuh perjuangan sungguh sangat luar biasa. Jadi satu hal yang dapat saya petik, kadang-kadang kita hidup, apalagi kita orang Kristen, kita cuma ke gerejanya cuma pas Natal, atau ke gerejanya cuma pas Paskah doang. Pas Paskah baru ke gereja. Itu yang dialami oleh saudara kita. Saya mengulang kesaksiannya Pak Teni mungkin sekali waktu, biar Pak Teni yang menyaksikan bagaimana kehidupannya dia dulu waktu kecil dan sudah bertumbuh dewasa. Bukan kecil lagi, dia sudah dewasa di Manado. Jadi setiap hari isinya, kalau di Manado, di kampungnya Pak Teni, sorry saya Pak sebut nama, di kampung di sana, udah biasa orang-orang mabuk, main judi, pesta, ya orang-orang percaya, orang Kristen. Setiap hari kerjaannya cuma mabuk, pesta, ke gerejanya cuma hadir waktu Paskah. Orang Kristen, kelakuannya setiap hari bikin onar, karena temannya mabuk itu banyak sekali. Setiap hari bikin onar sampai akhirnya dia pindah dari Manado, pindah ke tempat yang lain, ke Surabaya. Dia Kristen, ketemu sama Mbak Titin, rupanya Mbak Titin istrinya yang duluan menerima Tuhan sungguh-sungguh, hidupnya diubahkan, tapi dia tidak berubah. Masih, aku orang Kristen kok, kamu tidak ada apa-apanya. Tapi ada satu hal yang dilakukan oleh seorang istri, penting buat kita menjadi kesaksian, doa. Kekuatan doa tidak ada yang bisa membatasi. Kuasa doa itu sungguh sangat luar biasa. Jadi waktu Pak Titin ketemu sama Pak Teni, rupanya doanya polos, Tuhan, aku tidak mau berantem sama suamiku, tapi aku ingin suamiku berhenti minum, aku ingin suamiku berhenti merokok. Doanya tidak usah mesti Roh Kudus tolong aku dan macam-macam dia. Tuhan, ini aku tidak ingin berantem sama suamiku, aku udah capek ngasih tahu, tapi aku tidak mau berantem, aku ingin suamiku berubah. Tidak merokok, tidak minum, tidak mabuk-mabuk. Tapi rupanya Tuhan setelah dia berdoa, berjuang, tidak tahu berapa tahun, tidak dijelasin, akhirnya Tuhan jawab. Tanpa sadar, pelan-pelan akhirnya Pak Teni mulai pada suatu hari karena istirahat agak lama, pekerjaannya menunggu lama, akhirnya dia mulai buka Alkitab. Padahal Alkitab itu cuma dibawa sekali setahun pas waktu Paskah. Banyak dari kita juga anak-anak Tuhan, terus terang saya punya pengalaman pribadi, saya melihat dengan mata saya sendiri banyak saudara-saudara kita, banyak teman saya, ke gerejanya dia cuma pas Natal. Itu pun ke gereja itu cuma sekedar, habis itu kembali ke kehidupan mereka lama-lama. Dari banyak tempat di Indonesia itu ada banyak suku-suku, terutama mereka yang dari kecilnya, waktu ngoek itu sudah lahir menjadi orang Kristen namanya, belum tentu dia menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh di dalam hatinya. Kehidupannya belum berubah.
masih suka ribut, masih suka judi, masih suka main perempuan, masih suka kebut-kebutan, masih suka minum. Dan kadang-kadang di zaman saat-saat ini, berita yang saya dengar baru kemarin kalau nggak salah ya, kemarin saya baca di Info Bali. Terenyuh saya. Saya yakin itu bukan orang-orang dari sana semuanya. Kadang-kadang di berita itu, koran kan gampang sekali yang ditulis yang paling jelek dulu. Jadi kalau di Bali sekarang banyak saudara-saudari kita orang percaya dari Timor. Timor itu kan banyak sekali, bisa Lombok itu timur juga. Sumbawa itu bisa timur. Flores itu bisa timur. Timur apalagi, udah pasti timur itu. Tapi beritanya ditulis, tidak diterima, ditegur, anak-anak muda, jumlahnya lebih dari 7 orang, menganiaya tetangga yang ada di sampingnya, anak muda. Dia tidak terima, ditegur waktu dia mabuk-mabuk, waktu minum. Langsung dicari ke rumahnya, dibawain parang, dipukulin, sehingga akhirnya masuk rumah sakit, akhirnya dilaporin ke polisi. Dan banyak berita-berita miring tentang saudara-saudari kita, bukan cuma dari timur. Saudara-saudari kita dari daerah Slebes. Mereka banyak ditempatkan di tempat-tempat yang tanda tanya tidak baik. Kalau dia ke gereja, oh aku anak Tuhan, aku orang Kristen. Kalau dia dibilang bukan orang Kristen, wah marah. Tapi dia tidak punya perubahan hidup. Dia belum menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh dalam hatinya. Bapak Ibu, mungkin teman-teman atau bapak-bapak, anak-anak muda pernah dengar kalau kita beberapa masuk daerah klub malam di daerah Denpasar. Klub malam jangan ngomong Padis di Kute, tidak. Ngomong klub malam di beberapa tempat di Denpasar. Banyak saudara-saudari kita bukan orang seberang aja dari pulau lain. Tapi banyak saudari orang-orang percaya sengaja ditaruh di sana. Karena di satu sisi faktor utang ditempatkan di sana. Satu sisi faktornya karena anak Tuhan, anak orang tuanya dulu percaya Tuhan. Dilahirkan dia cantik-cantik, akhirnya ditempatkan di pub-pub itu. Dan itu masih terjadi sekarang. Jadi Kristen itu tidak jaminan orang itu bertobat. Kristen itu cuma agama. Kalau dia belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus hadir di dalam hatinya, kita patut sanksikan. Jadi ibadahnya kita bisa lihat, buahnya kita bisa lihat, anak-anaknya bagaimana, omongannya gimana, kelakuannya bagaimana sama istrinya, kelakuan suaminya gimana, kelakuan istrinya gimana. Kita bisa lihat. Jadi puji Tuhan, kita yang hadir pada pagi hari ini tidak ada seperti mereka. Amin. Kita rindu semua hidup kita betul-betul menjadi kubahan. Ada damai Kristus yang memimpin hidup kita. Jadi Kristen kita itu bukan cuma agama, bukan cuma kata orang, oh orang Kristen, tidak. Tetapi Kristus, Yesus Kristus yang memimpin di hati kita. Amin. Oke. Balik. Mari kita belajar. Pertobatan itu bukan cuma teori, tetapi praktek. Atau istilah bahasa Inggrisnya repipe atau bahasa aslinya metanoia, yang mana punya pengertian dari dalam Alkitab. Metanoia, perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan perilaku. Jadi setelah kita
menjadi percaya, dibaptis, menerima Tuhan Yesus Kristus, hidupnya diubahkan, diselamatkan dari dulu yang berdosa menjadi anak-anak Tuhan yang tidak berdosa karena Tuhan yang telah menebus dosa kita, hidup kita diubahkan. Jadi rajin beribadah, rajin membaca firman, rajin berdoa. Jadi pengertian revive atau metanonia kita berubah, jadi pikirannya dirubah. Jadi perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Jadi bukan hanya teori, pertobatan itu bukan cuma teori tetapi betul-betul praktek aplikasinya bisa kita lihat. Jadi bagaimana? Bukan hanya teori, pesan firman, apa kata firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Minta tolong Pak Abdi. Yakobus 1 ayat yang ke-22 sampai Ya. 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Apa? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, bukan hanya mendengar saja, bukan kata orang, tapi kita praktek kebenaran firman Tuhan. Jadi firman itu hidup karena kita menghidupi, ada kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati kita yang menggerakkan kita sehingga kita praktek firman Tuhan. Lanjut. Sebab jika tidak demikian Ya. kamu menipu diri sendiri. kalau kita tidak melakukan firman Tuhan itu berarti kita menipu diri sendiri. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja Ya. dan tidak melakukannya, Dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. sama dengan kita bercermin. Kalau kita cuma mendengar tapi tidak melakukannya, sama kita cuma mengamati muka kita di hadapan cermin. Ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, Ya. ia sudah pergi, Dan atau ia segera lupa bagaimana rupanya. ya, ayat 25. Tetapi Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, meneliti hukum yang sempurna, bentar lu Pak Adi, meneliti dalam artian setelah kita terima Tuhan, setelah kita hidupnya diselamatkan, kita rajin membaca firman. Yang namanya neliti, belajar enggak? Belajar. Bukan cuma diam, dia praktek, action. Lanjut. yaitu hukum yang memerdekakan orang, Yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, dan ia bertekun dengan sungguh-sungguh. Dia belajar dan sungguh-sungguh menghidupi dirinya dengan kebenaran firman Tuhan. Lanjut. jadi bukan hanya mendengar, Bukan hanya mendengar saja mendengar untuk melupakannya, dan lupa setelah itu, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Saya dengar perkataan ini sungguh sangat luar biasa. Mereka yang sudah mendengar tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Sungguh sangat luar biasa. Terus Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi orang yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melakukannya. Maka hidup kita disebut berbahagia. Jadi kalau kita cuma mendengar tanpa melakukannya, berarti kita menipu diri sendiri. Bukan cuma teori tetapi praktek. Jadi pertobatan mementingkan praktek. Jadi kalau sebagai orang tua, kita sudah menjadi toladan buat anak-anak kita. Demikian juga anak-anak akan menjadi kebanggaan daripada orang tuanya. Sebagai seorang karyawan, kita sungguh-sungguh praktek. Oh, ini orang Kristen, dia sungguh-sungguh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Praktek. Menjadi suami. Ingat janji nikah, bukan cuma dihafalin pas waktu pemberkatan nikah. Aku akan mengasihi engkau di dalam suka dan duka. Di dalam sakit ataupun sehat.
Waktu istri kita cerewet, kita tetap mengasihi istri kita. Waktu suami kita mungkin bandel, keras kepala, tidak mau dikasih tahu, kita sebagai seorang istri tetap mengasihi suami. Jadi janji nikah yang kita ucapkan di hadapan Tuhan itu bukan cuma retorika, bukan cuma tatanan ibadah, tetapi kita praktekkan, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya teori, jadi praktek. Sehingga kita adalah menjadi terang dan garam. Orang itu bisa melihat buah-buah pertobatan di dalam kehidupan kita. Pertobatan mementingkan praktek. Makanya di dalam pesan firman sering dinyatakan, oke, aplikasinya. Kalau udah kita ngomong aplikasi berarti harus kita praktekkan. Bukan cuma teori. Untuk menjadi pelaku firman memang tidak gampang. Banyak motivator terkenal itu mereka jatuh dalam dosa-dosa tentang teori-teori yang mereka praktikkan. Karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi kita puji Tuhan, kita yang datang pada pagi hari ini, kita mengenal Tuhan, kita punya Tuhan. Mari undang Tuhan itu sungguh-sungguh ada di dalam hati kita. Bukan jadikan Tuhan ban serep, jadi kita undang Tuhan pas waktu Paskah, undang Tuhan pas waktu Natal, undang Tuhan pas waktu kita perlu saja. Jadi aku ke gereja nih, hidupku kan hidup aku yang jalanin. Tidak. Anggap ibadah itu sama dengan kalau hidup kita mungkin akan mati besok. Jadi pentingnya ibadah. Kalau kita menghargai ibadah, kita menganggap diri kita ibadah itu, oh ini adalah kesempatan yang Tuhan kasih. Kita tidak tahu apakah besok Tuhan masih pelihara kita atau tidak. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu dan ibadah dalam hidup kita. Jangan menyia-nyiakan kesempatan. Jadi kalau kita dikasih kesempatan waktu untuk beribadah, anggap ibadah yang kita lakukan hari ini adalah kita pikir, ya kalau besok Tuhan masih beri waktu. Sehingga kita dengan sungguh segenap hati kita datang beribadah. Demikian juga pelayanan. Waktu kita diberi kesempatan, diberi talenta oleh Tuhan, kita tidak menyia-nyiakannya karena tidak semua orang punya talenta. Salah satu kita menghormati Tuhan, salah satu kita mengucap syukur kepada Tuhan adalah menyampaikan ucapan syukur kita lewat pelayanan, lewat talenta kita. Jadi kalau dikasih pelayanan ya sungguh-sungguh, kalau dikasih kesempatan berdoa, berdoa sungguh-sungguh. Walaupun orang lain mungkin memperkatakan sesuatu untuk mempengaruhi kita, sehingga kita kadang-kadang malas-malesan, ogah-ogahan dalam pelayanan. Jadi hidup kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Bukan orang lain, bukan kata orang lain. Bukan kata suami itu basa-basa, atau bukan kata istri. Tetapi masing-masing kita nanti akan berhadapan di dalam penghakiman Tuhan. Kita harus bertanggung jawab, aku telah memberkati engkau apa yang telah engkau kerjakan dalam hidupmu. Apa yang sudah engkau praktekkan di dalam hidup kita. Jadi bukan hanya teori, tetapi prakteknya. Jadi banyak dari kita mungkin belajar, baru ingat membaca firman Tuhan pas waktu lagi susah. Puji Tuhan kalau ingat membaca pas lagi susah. Tapi pada pagi hari ini mari kita belajar praktek kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kalau Pak Abdi sudah mendampingin saya di tempat ini, tidak apa-apa Pak, duduk aja. Jadi pertobatan mementingkan praktek. Kalau orang sekarang tobat, hidupnya berubah enggak? Kata pertobatan itu berarti sudah tobat orangnya. Pertobatan masih proses. Kalau tobat berarti sudah berubah. Ya enggak? Jadi mari kita belajar
pertobatan mementingkan praktek. Application-nya, action-nya apa yang kita sudah lakukan di dalam hidup kita. Jadi kita melihat buahnya. Pohon dilihat dari buahnya. Demikian juga kebenaran firman Tuhan kita lihat dari praktek hidup kita. Praktek hidup kita. Jadi kita tidak menaruh Tuhan sebagai ban serep. Kita tidak menaruh Tuhan cuma untuk saat perlu, tidak. Tapi kebenaran firman Tuhan itu adalah jawaban dari segala permasalahan yang sedang kita hadapi. Jadi luar biasa kebenaran firman Tuhan ini penuh kuasa. Dia akan menjawab setiap pergumulan permasalahan kita. Rugi kalau kita tidak membaca kebenaran firman Tuhan. Rugi kalau kita cuma acuh tak acuh atas kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu punya kuasa yang sanggup mengubahkan bahkan karakter orang yang paling keras pun. Dengan kuasa kebenaran firman Tuhan, dia akan berubah. Nah, aplikasinya mari kita belajar. Ada beberapa aplikasi. Mungkin Bapak Ibu sudah baca. Kalau seandainya saat-saat tertentu kita biasanya nyari ayat-ayat yang sesuai dengan maunya kita. Kita maunya sesuai dengan yang menyenangkan kita. Tapi pagi hari ini mari kita belajar sama-sama. Saya minta pagi hari ini ya semua dari kita yang hadir ikut terlibat ya. Bukan Pak Abdi aja yang melayani. Ya, yang di belakang siap-siap. Kalau saya pas tunjuk, benar dak? Pernah kebaca dak? Walaupun dia ada aplikasinya di HP-nya smartphone. Ya smart kan harusnya pintar dia, namanya smartphone. Bukan bahannya dari smart, tahu smart? Ya, kalau Bu Pomo tahu dia smart itu untuk apa namanya? Untuk jahit ya. Ya, smartphone. Teleponnya aja smartphone. Tapi orangnya harus lebih smart dari HP-nya. Rugi kalau punya smartphone tapi tidak tahu menggunakannya. Ya, mari kita sama-sama. Jadi praktek firman Tuhan pagi hari ini, pertobatan yang bisa kita lihat atau prakteknya adalah pertama disakitin tetapi tidak sakit hati. Siapa pernah disakitin pagi ini? Semua pernah sakit hati kan? Pernah merasa disakitin kan? Kalau sakit karena demam, enak. Tapi kalau sakit hati, bisa masuk rumah sakit. Kalau dibiarin, lama-lama bisa masuk rumah sakit. Karena itu bisa berubah jadi kanker. Ya, mari kita belajar praktek kebenaran firman Tuhan. Disakitin tetapi tidak sakit hati. Siapa sudah pernah merasa kalau disakitin tidak sakit hati? Butuh kedewasaan firman yang penuh, butuh proses pertobatan yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Saya minta tolong Mbak Lilik yang baca dalam Ulangan 31 ayat 8. Apa kata firman Tuhan? Sakit hati tapi disakitin tetapi tidak sakit hati. Dalam Ulangan 31 ayat 8 apa kata firman Tuhan? Ayat 8, kalau kita disakitin orang tapi kita tidak sakit hati. Ya. Ya. Sebab Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Jadi kita tidak usah pusing memikirin kalau orang itu menyakitin kita. Karena Tuhan akan berjalan di depan kita. Lanjut. Dia Allah sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan. Ingat kata-katanya, dia tidak akan. Jadi Bapak Ibu kalau disakitin orang, Tuhan tidak pernah membiarkan Bapak Ibu. Dia tidak akan membiarkan engkau, lanjut. Dan tidak akan meninggalkanmu. Janganlah takut. Di samping takut kita tidak boleh patah hati. Waktu kita disakitin orang kita tidak boleh patah semangat. Kita tidak boleh patah hati, itu pesan firman Tuhan di dalam Ulangan 31 ayat 8.
Masalah sakit hati itu bukan urusannya orang yang nyakitin kita, tapi adalah urusannya kita. Firman Tuhan jawabannya sangat jelas, sebab Tuhan sendiri, Dia Allah sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Waktu engkau merasa disakitin sama orang, kunci jawabannya adalah kita tidak boleh takut dan kita tidak boleh patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ya apa enggak? Pernah dibaca ada ayatnya itu? Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ya enggak? Nanti bisa dicek atau diklik di search-nya di Alkitab sabda yang Bapak Ibu punya. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bisa dicek. Jadi aplikasi yang pertama, waktu engkau disakiti, janganlah takut, janganlah patah hati, karena Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi praktek firman Tuhan, kita menjadi anak Tuhan sudah lama. Kalau saya terima Tuhan Yesus tahun 96 dibaptis, tapi saya mulai ke gereja tahun 93. Pertama-tama saya waktu itu pertobatan saya mengantar anak saya yang main gitar tadi, Yayan itu. Saya belum terima Tuhan waktu itu. Saya antar anak saya ikut sekolah minggu, duduk. Saya ingat Pak Ronald, waktu ini ya, sebelum dia pelayanan, dia ngajak Noel ke sekolah minggu. Ya Pak Ronald ya? Ya, alasannya Noel tidak mau sama orang lain. Tapi satu sisi cara Tuhan itu. Pertama, dampingin anakku ikut sekolah minggu. Jadi istriku yang dengar firman. Lama-lama Tuhan rubah. Kamu udah besar, aku main sama teman-temanku, udah usah ditunggu lagi. Ada perubahan di sana. Demikian juga kehidupan saya. Jadi Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi praktek firman saat engkau disakitin tidak usah takut, tetapi tidak membalas, menyakiti orang dan tidak patah hati. Itu jawaban yang pertama. Jadi pertobatan yang mementingkan praktek. Jadi aplikasi waktu saat engkau disakitin, engkau tidak merasa sakit hati. Yang kedua, dijahatin tetapi tidak dendam. Dijahatin tapi tidak dendam. Oke, mari kita lihat dalam Roma 12. Next, siapa yang dapat? Roma 12 ayat 17, sebelum saya tunjuk yang mau baca. Dijahatin tetapi tidak dendam. Roma 12 ayat 17 sampai 19. Kalau kita dijahatin orang, diperlakukan jahat sama orang, apa kata firman Tuhan? Jawabannya ada di Roma 12 ayat 17 sampai 19, jadi praktek firmannya itu ada. Itu luar biasanya Alkitab, dia menunjukkan caranya. Siapa? Kalau tidak ada saya tunjuk ya, Esther paling pojok ya, sorry. Dijahatin tetapi tidak dendam. Roma 12 ayat 17 sampai 19. Ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah baik bagi siapa? Semua orang ya. Kita berbuat baik sama Pak Gembala aja, atau berbuat baik sama Bu Gembala aja, atau berbuat baik sama Pak Anton biar mic-nya di setel bagus, atau berbuat baik sama Yayan dia bisa ritmenya bagus, atau berbuat baik sama Ibu Elina sehingga dia dikasih water sport nanti sama suaminya. Firman Tuhan berkata,
Jika engkau dijahatin, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, tidak membeda-bedakan. Ayo lanjut Ester 18. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ada damai di hati kita. Mau kemanapun kita aman, kita tentram, tidak ada merasa canggung atau akan menemukan bahaya atau menemukan lawan kita. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kita dijahatin tetapi tidak dendam, tapi kita tetap mendatangkan damai. Ayat 19. Ya, ini pesan firman Tuhan oleh Paulus kepada Roma. Terus, janganlah kita menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Ada tertulis apa katanya? Pembalasan itu adalah hakku. Kalau kita anak-anak Tuhan, Tuhan yang akan membela kita. Waktu kita dijahatin, kita tidak usah ikut membalas dengan kejahatan. Tetapi Tuhan yang membela kita. Dia akan membalas kelakuan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Pembalasan itu adalah hakku. Lanjut. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Sangat jelas firman Tuhan, aplikasinya dikasih tahu. Jadi kalau seandainya pada pagi hari ini ada beberapa dari kita merasa dijahatin, dipersekusi, dibully, diperlakukan tidak baik sama orang-orang di luar sana, anggap saja mereka tidak mengenal Tuhan. Anggap saja mereka tidak mengenal betapa besar kasih Tuhan. Karena firman-Nya dengan jelas mengatakan, kalau kita dijahatin, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Urusanmu itulah tentang engkau. Kalau umpamanya engkau tetap jahat kepada aku, itu urusanmu. Aku tidak mau terpancing. Aku mau ada damai sejahtera Allah yang memimpin hidupku. Jadi yang paling penting adalah praktek, bukan teori. Jadi kalau kita diperlakukan tidak baik, kita tidak ikut membalas. Itu yang kedua, praktek kebenaran firman Tuhan yang kedua. Yang ketiga, saat difitnah tetapi tidak membalas juga. Ada yang pernah difitnah? Tidak ada yang diam semua ya? Atau pernah kita mitnah orang lain? Atau pernah kita memperkatakan sesuatu orang lain? Kita tidak luput dari dosa, tapi puji Tuhan kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Dia yang senantiasa memperhatikan kehidupan Bapak Ibu. Jadi difitnah tetapi tidak marah, tidak dipermalukan, merasa tidak dipermalukan. Karena kita punya Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Waktu kita difitnah, kita tidak membalas, kita tidak marah, kita tidak benci kepada orang yang memfitnah kita atau mencari orang itu. Gemes aku mau tak remes bibirnya gitu deh. Ya. Kalau bahasa Jawanya agak gini juga ya. Kalau orang Bali bilang becak aja bibirnya gitu ya. Becek bungutnya gitu ya. Kalau orang-orang di sini tidak pernah saya dengar ya. Pernah dengar kata becaknya bungutnya gitu ya. Tidak pernah ya dengar kata-kata gitu ya. Kalau di daerah-daerah Denpasar Selatan. Kalau Singaraja banyak. Karena saking suka ngomongin orang, saking fitnah, jengkel juga kadang-kadang gitu. Tapi firman Tuhan, apa kata firman Tuhan kalau kita difitnah, kita tidak ikut membalas. Dalam 1 Petrus 3 ayat 16. 1 Petrus 3 ayat 16. Apa kata firman kalau kita difitnah? 1 Petrus 3 ayat 16. Yang sudah dapat, sebelum saya tunjuk, siapa yang pernah merasa difitnah?
tidak membalas boleh baca, atau yang suka ngomongin orang? Mungkin istri saya yang baca. 1 Petrus 3 ayat 16. Ya. Dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus jadi malu karena pinahan mereka itu. Jadi waktu kita dipinah jangan membalas. Tidak merasa dipermalukan waktu kita dipitnah. Dalam 1 Petrus 3 ayat 16, ayat kebenaran firman, saya dari ayatnya itu dari terjemahan Indonesia Masa Kini. Indonesia Masa Kini terjemahan yang saat-saat ini, firman Tuhannya berkata gini, jagalah hatimu tetap bersih senantiasa. Kalau kita dipitnah orang, resepnya adalah jagalah hatimu tetap bersih senantiasa. Kita urusan orang fitnah itu urusannya dia, tapi yang tahu kebenaran yang sejati adalah kita sendiri. Hidup kita sendiri yang langkoni. Bukan kata orang, bukan orang lain yang akan menjalankan hidup kita. Kata orang itu masih bisa benar atau enggak. Kata orang itu masih bisa fitnah, atau mungkin memang benar kalau kita baik. Tapi kalau fitnah ujung-ujungnya adalah bahasa-bahasanya tidak baik. Tapi apa kata firman Tuhan dalam terjemahan bahasa Indonesia Masa Kini? Jagalah hatimu tetap bersih senantiasa. Karena dengan demikian orang-orang yang memfitnah kamu akan merasa malu sendiri ketika melihat bahwa memang kelakuanmu baik karena kamu melayani Kristus. Pada akhirnya orang yang memfitnah kita nanti akan sadar sendiri. Kalau kita tidak ikut ngerespon apa yang mereka omongkan. Jadi kalau kita difitnah jangan terlalu pusing, jangan terlalu diurusin. Anggap itu vitamin dalam hidup kita. Anggap itu koreksi untuk kita lebih baik lagi. Mungkin ada satu hal yang dapat kita lakukan sehingga kita lebih berbuat baik lagi kepada setiap orang. Jadi saat dipinah kita tidak membalas karena mereka akan malu sendiri dengan apa yang mereka omongkan. Nah sekarang selanjutnya, waktu kita gagal tidak putus asa. Ya, saat kita gagal kita tidak putus asa. Siapa yang pernah gagal? Masing-masing kita mungkin pernah gagal. Saya juga pernah beberapa kali gagal. Jadi gagal di dalam mencapai cita-cita, gagal di dalam pendidikan, gagal di dalam mengusahakan sesuatu, atau gagal dalam perekonomian. Jadi waktu kita gagal, tetapi kita tidak putus asa atau tidak kecewa. Waktu engkau gagal, firman Tuhan mengajarkan janganlah engkau kecewa atau putus asa. Itu kita bisa lihat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Ya mungkin kita sudah berusaha berbulak-balik mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik mungkin, tetapi namanya nasib kadang-kadang atau namanya kejadian kita tidak bisa kontrol. Kita juga bisa mengalami yang namanya gagal. Jadi gagal di dalam kehidupan. Tapi dapat apa kata firman Tuhan, apa praktek yang harus kita lakukan di saat kita gagal dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Saya minta tolong Pak Abdi yang baca sekarang. Pak Abdi mengalami sendiri. Bukan gagal, dia gagal kayaknya waktu COVID, dia kerja sebagai seorang karyawan. Bukan berarti dia tidak ditelantarkan oleh hotel itu, tapi tidak dikasih jawaban gitu. Jadi, tapi dia tidak putus asa. Yeremia 29 ayat 11, apa kata firman Tuhan? Yeremia 29 ayat yang 11. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya, Tuhan sendiri punya rancangan-rancangan tersendiri buat kehidupan kita. Lanjut.
Demikianlah firman Tuhan, Ya, yaitu rancangan damai sejahtera rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. dan bukan rancangan kecelakaan. Di saat kita gagal, di saat kita putus asa, jangan mencelakakan diri. Jangan putus asa. Lanjut. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Waktu engkau gagal, jangan putus asa, jangan kecewa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia yang akan memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Masing-masing kita percaya tak Tuhan punya rancangan dalam kehidupan kita masing-masing? Makanya saat engkau gagal, jangan kecewa, jangan putus asa. Tetapi Tuhan punya jawabannya agar kita tetap berusaha, tetap teguh dalam iman kepada Dia yang telah menyelamatkan hidupmu, yaitu Yesus Kristus. Mungkin mereka gagal dalam kehidupan rumah tangganya, tapi jangan putus asa. Gagal itu ada di pikiran kita karena iblis yang mengintimidasi kita. Di saat kita ada masalah di dalam rumah tangga, mari kita ngomong baik-baik sama Tuhan. Serahkan segala khawatirmu, permasalahanmu sama Tuhan. Di saat pernikahanmu mungkin diambang batas, tapi Tuhan yang akan menolong kita. Jangan pernah gagal, karena Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Lihat kegagalan itu sebagai suatu kesempatan kita untuk berubah. Berubah dalam artian menyesuaikan keinginan kita sesuai dengan kemauannya Tuhan. Tapi bukan memaksakan kehendak. Tidak memaksakan kehendak lagi. Jadi kegagal tapi tidak putus asa. Saya minta Kalvin yang baca dalam Amsal 23 ayat 18. Di saat engkau gagal tapi tidak putus asa. Dalam Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Ini anak muda, Kalvin udah mulai bangun. Bangkit. Ya, apa kata firman Tuhan? Karena masa depan sungguh ada. Ulangi sekali lagi Kalvin, apa kata firman Tuhan? Karena masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau engkau tidak putus asa waktu gagal, engkau akan tetap diberikan kemenangan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi gagal namun kita tidak boleh putus asa. Kebenaran firman Tuhan di saat engkau gagal, janganlah menyerah. Kita punya Tuhan yang sungguh sangat luar biasa yang akan menolong kita. Nah, sebagai aplikasi praktek kebenaran firman yang mungkin nanti banyak, kalau kita lihat-lihat tuh banyak sekali di ayat-ayat tentang praktek kehidupan. Nah, saat ini mungkin yang terakhir adalah khawatir tetapi tetap percaya. Jadi khawatir tetapi tetap percaya. Di saat kita khawatir namun kita punya pengharapan, kita tetap percaya. Kita punya Tuhan yang sungguh sangat luar biasa dalam hidup kita. Di saat kita khawatir, kita serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Itu ayatnya dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7, siapa yang mau baca? Filipi 4. Siapa yang merasa khawatir? Atau sering kekhawatiran berkelebihan? Ini berkat Tuhan loh. Bingung semua ya? Takut? Ya memang semua kita tidak pernah mengalami rasa khawatir. Tidak mungkin kita masih hidup di dunia kita tidak punya merasa khawatir. Tapi janganlah kekhawatiran itu berlebihan di dalam hidup kita. Di saat kita khawatir, apa kata firman di dalam Rasul Paulus kepada jemaat Filipi menuliskan dalam Filipi 4 ayat 6. Saya minta tolong Desi ya, udah dapat ya? Filipi 4 ayat 6 sampai 7, apa kata firman Tuhan? Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Nanti damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terima kasih Desi. Di saat kita khawatir, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal yang akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi ada banyak aplikasi-aplikasi kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Jadi kalau kita tidak baca Alkitab, waktu saat engkau khawatir, waktu saat engkau dijahatin orang, waktu engkau sakit hati, akan bingung. Maka pentingnya hidup itu harus seimbang. Bukan cuma diisi oleh makanan yang sehat. Bukan diisi cuma oleh babi guling. Bukan cuma diisi oleh gudeg. Tetapi tubuh jasmani rohani kita tetap harus juga diisi oleh kebenaran-kebenaran firman. Dengan membaca firman. Masih susah? Masih bingung? Memang teori itu gampang, tapi prakteknya butuh kerja yang keras. Tapi ingat, apapun permasalahan yang sedang Bapak Ibu sedang hadapi dalam hidup ini, janganlah engkau hilang pengharapan. Janganlah engkau menjadi putus asa. Jangan engkau gagal karena firman Tuhan sungguh sangat luar biasa. Ada banyak ayat-ayat Alkitab yang boleh akan membuat kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi saat kita hilang harapan, saat hati kita susah, kita butuh Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi saat kita susah, ada juga jawabannya. Saya minta tolong Pak Anton baca terakhir. Kalau kita susah praktek kebenaran firman Tuhan yang akan kita lakukan? Mari kita lihat di dalam Mazmur 42 ayat 11, Pak Anton. Bonus ini ya, ada satu bonus lagi nanti. Saat engkau tertekan, hatimu tertekan, saat susah, gundah gulana dalam hatimu, apa kata firman Tuhan dalam Mazmur 42 ayat 11? Ya? Ya? Mazmur 42 ya, apa saya yang salah ini? Siapa yang dapat? Bantu. Mazmur 42 ayat 11. Oke, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Di saat engkau susah, di saat engkau bingung, tidak tahu mau ngapain, di saat engkau bingung, tidak tahu mau apa yang diperbuat, saat engkau susah, tertekan jiwa kita. Jawaban Tuhan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Jawabannya praktek firman Tuhan, waktu engkau gelisah, waktu engkau susah, waktu engkau bingung, firman Tuhan berkata, berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi Allah kita Yesus Kristus, Dia yang akan menolong dan bahkan Tuhan yang akan mengeluarkan kita dari permasalahan kita. Berharaplah kepada Allah. Allah kita sungguh sangat luar biasa. Di saat kamu susah, di saat kita susah, Dia membuka tangan kita menerima kita. Jadi tidak usah kecewa waktu kita susah. Tidak usah kecil hati, tidak merasa hilang pengharapan karena kita punya Tuhan Allah. Dan sebagai ayat yang terakhir, waktu engkau susah, kita punya Tuhan. Dan bahkan Tuhan, firman Tuhan, waktu engkau dihargai. Saat-saat ini kan banyak orang tua dilecehkan, banyak anak-anak tidak menghormati orang tua. Demikian juga anak-anak tidak dihargai orang tua. Kemarin saya tunjukin kepada istri, ada Instagram, ini kejadiannya di daerah luar, bagaimana orang tuanya itu sakit, diantar ke rumah sakit, karena dia sakit dia
dinaikin sepatu roda. Kursi roda, kok sepatu roda saya salah. Saya ingat Leo sepatu roda ya. Dinaikin kursi roda. Jalannya sudah tidak bisa dia jalan. Waktu dia registrasi di depan counter, masuk rumah sakit kan daftar dulu. Mungkin waktu daftar ibunya komentar, ngomong sedikit. Tapi apa kelakuan anaknya? Ditempeleng ibunya. Tempeleng kepalanya udah itu didorong. Zaman itu berubah sungguh sangat luar biasa. Kalau dulu kita namanya orang tua, saya sendiri, kalau saya tidak mau dengar orang tua, pukul. Puji Tuhan kalau saya dipukul pakai sapu lidi, tidak terlalu sakit sekali. Tapi yang dipakai mukul itu tali kerbau loh, tali-tali sapi, tali kerbau yang gulung besar itu. Pukul saya. Itu zaman saya dulu. Waktu saya masih kecil. Waktu saya masih berumur mungkin sekitar 10, mungkin 12, 13 tahun karena saya bandel. Saya tidak memindahkan sapi, saya tidak memindahkan kerbau. Kerbau itu kan kalau dulu dikasih makan di rumput, tanah lapang, di sawah banyak. Tapi kalau sudah nggak dipindah-pindahin kan habis rumputnya dimakan. Seharian nggak dipindahin kan lapar dia. Akhirnya orang tua saya marah, saya dipukul pakai tali kerbau. Itu saat itu. Tapi sekarang kita tidak bisa mukul anak. Kadang ada KDRT. Tapi perubahan kadang-kadang sangat dipengaruhi oleh kemajuan zaman, terutama oleh smartphone ini. Yang katanya smart tapi banyak hal kita tidak diperlakukan smart oleh HP ini. Bayangin orang tuanya udah sakit, dia bukan cuma ditempeleng, didorong kepalanya itu. Tapi saya jengkelnya ke apa? Orang yang videoin kok tidak ikut juga bantu dia. Atau kita kecelakaan sekarang lah. Kayak kemarin, banjir. Ya di Buahan waktu banjir, waktu mobil sama sepeda motor turun, dihanyutkan banjir, orang nolong apa videoin? Ya videoin dulu tuh, sampai hanyut orangnya, sampai motornya udah jauh tuh. Baru ada bapak-bapak yang nolong mereka, yang videoin, oh kasih motor hanyut, udah di videoin tapi nggak nolong. Dari hal cerita ini itu kenyataan, kita harus belajar. Praktek kebenaran firman itu penting. Anak-anak, engkau ada sampai saat ini itu karena orang tua. Jangan pernah engkau tidak menghormati orang tuamu. Demikian juga orang tua, anak-anak kebesar itu adalah suatu kebanggaan. Mari tetap perhatikan kehidupan anak-anak kita. Kita punya tanggung jawab. Yang namanya orang tua itu masih punya tanggung jawab. Sampai maut memisahkan kita. Sampai kita dipanggil Tuhan, kita punya kewajiban untuk tetap memperhatikan anak-anak kita. Ada banyak hal untuk mengingatkan anak-anak kita. Tidak selalu dengan memukul. Tidak selalu dengan menjambak, mendorong. Tapi ada sifat-sifat kita ajak komunikasi anak-anak kita. Karena jangan sampai kita menjadi seorang anak durhaka. Kalau kita durhaka, kita tidak dapat apa-apa. Mau kerja apapun susah kita. Karena doa seorang tua itu sungguh tulus. Luar biasa, dia tidak pernah mendoakan anaknya dalam hal-hal keburukan. Jadi saat engkau tidak dihargai, karena anak-anak kita tidak menghargai kita, dalam 1 Petrus 2 ayat 23 firman Tuhan berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengecam, tetapi ia menyerahkannya kepada Tuhan yang menghakimi dengan adil. Jangan tidak menghormati orang tua, karena Tuhan itu Allah yang maha adil.
Kalau engkau tidak menghargai orang tuamu, maka engkau tidak akan berhasil. Saat engkau dibenci, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Jadi sebagai kesimpulan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mendengar firman dan tidak melakukannya menipu diri sendiri. Sebaliknya mendengar firman dan melakukannya membawa berkat bagi kita. Hanya dengan melakukan firman Tuhan maka hidup kita mengalami transformasi. Dan kita bisa melihat buah-buahnya. Saya minta tim musik semua bersiap-siap. Kita bisa melihat ada buah-buah pertobatan di dalam hidup kita. Ada kemenangan terjadi dalam hidup kita. Ada kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Mari kita isi hari-hari dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan itu hadir di dalam hati kita. Jadi kita menjadi Kristen sungguh-sungguh, bukan karena agama kita Kristen, tapi menghadirkan Kristus di dalam hati kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Karena Allah lah yang sanggup mengubahkan hidup kita. Karena Allah saja yang sanggup merubahkan kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kebenaran firman-Mu sudah kami sampaikan Tuhan. Haleluya. Kami mengundang Engkau hadir dalam hati kami. Berkaryalah pada pagi hari ini. Firman Tuhan, banyak mempraktekkan isi-isi daripada Alkitab. Pada pagi hari ini saya rindu dari setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Tidak ada satupun daripada kita tidak menghadirkan damai, sejahtera kasih daripada Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Saya rindu dari semua dari kita yang hadir pada pagi hari ini. Mari kita pegang tangan orang-orang yang ada di samping kita, baik itu suami istri kita. Mari bergandengan tangan semuanya. Jangan terputus, kita berdiri, bangkit berdiri semuanya. Kalau siapapun yang ada di sampingnya, kita lihat saudara-saudari ada di samping kita. Mari kita belajar praktek kebenaran firman Tuhan. Kita menghadirkan damai sejahtera Kristus dalam hati kita. Demikian juga di dalam rekan kita. Saya akan buka setelah pujian ini. Saya beri kesempatan waktu 1 menit. Doakan orang yang ada di sampingmu. Doakan mereka. Apa pergumulan yang sedang dihadapi saat ini, kita tidak tahu.
tapi kita dengan membuka mulut kita, ada kuasa Allah yang bekerja di dalam doa orang-orang benar. Maka Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita, menjawab setiap pergumulan dari rekan-rekan kita yang ada di samping kita. Haleluya. Mari kita naikkan. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ulang pujian ini sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Mari kita menghadapkan diri kita kepada Tuhan. Masing-masing pribadi kita punya permasalahan pribadi masing-masing. Tapi pagi hari ini, mari datang kepada Tuhan. Doakan orang yang ada di sampingmu. Ucapkan dengan perkataan yang sungguh-sungguh. Karena kuasa Allah itu sungguh nyata. Haleluya. Tuhan Allah, Kau hadir di sini. Ku yakin Tuhan hadir dengan Bapak Ibu. Glory, haleluya. 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 Inilah waktunya Tuhan. Tidak ada satupun mulut yang tidak membuka hati. Tidak ada satupun hati yang tidak terbuka pada pagi hari ini. Buka mulut lidah saudara. Sampaikan permohonan kepada Tuhan. Berdoa buat orang-orang yang ada di sampingmu, yang kau pegang tangannya pada pagi hari ini. Backup singer, memimpin pujian. Biarlah pemain musik yang pelan-pelan. Doakan orang-orang yang ada di samping, karena ada Allah yang bekerja berkarya. Pegang tangannya. Haleluya, rasakan kuasa Tuhan. Terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Haleluya. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bapak, kami dengan seluruh sidang jemaatku pada pagi hari ini
kami menaikkan doa kami di hadapan-Mu. Kami belajar mempraktekkan kebenaran firman Tuhan itu. Karena kami sungguh percaya kuasa doa sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami. Sehingga pertobatan kami bukan teori semata, tetapi praktek melakukan kebenaran firman-Mu. Bapa, tidak ada satupun yang tidak Engkau lewati pada pagi hari ini. Kami menggandeng tangan teman-teman kami, saudara-saudara kami di samping kami. Kami percaya kuasa-Mu mengalir, sanggup menjawab doa-doa dari masing-masing saudara-saudari kami. Apapun yang menjadi pergumulan permasalahannya, mereka yang sakit hati, mereka yang dijahatin, mereka yang gagal, mereka yang putus asa, mereka yang kecewa, Engkau adalah jawaban dari setiap pengharapan kami. Mereka yang dalam kelemahan tubuh, Engkau adalah kesembuhan kami Tuhan. Inilah kesempatan yang Kau berikan buat kami. Kami tidak menyia-nyiakan kesempatan dan waktu ini. Karena waktu dan kesempatan ini adalah sungguh-sungguh anugerah daripada Engkau Tuhan. Kau dengar doa kami Tuhan. Biarlah rangkaian doa kami pada pagi hari ini Engkau jawab Tuhan. Terlebih pertama Engkau mengubahkan hati kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku. Bukan cuma mendengar, namun melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu hidup kami diberkati. Kami rindu kami menjadi berkat buat orang-orang lain. Dan bahkan Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan karena kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami adalah menjadi saksi Kristus dimanapun kami ada. Berkaryalah Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Lepaskan tangan kita masing-masing. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Dia baik. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jangan menyanyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Jangan sombong tinggi hati. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas waktu kesempatan yang Kau berikan. Kebenaran firman-Mu sudah kami dengar. Bahkan firman-Mu mengajarkan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Aplikasikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkat-Mu. Pagi hari ini kami diberi kesempatan juga, selain mendoakan saudara-saudari kami diberi kesempatan Tuhan untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan. Usaha pekerjaannya juga Tuhan Kau berkati. Ekonomi keluarga, pernikahan, hidup nikahnya juga Tuhan Kau berkati. Mereka yang mengembalikan milik-Mu Tuhan, mereka semakin hari semakin bertumbuh dalam iman, penyertaan akan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberikan yang terbaik untuk keagungan kemuliaan nama-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan pujian. Besarlah nama-Nya.
Tiba saatnya kami akan mendengarkan Newsweek untuk minggu sepekan ke depan. Di catatan kami ada tanggal 13 Juli Michael Marcelo Arthur Latumeter. Ya, happy birthday, Tuhan Yesus memberkati. Dan di tanggal 15 Juli ada saudari Susanti Dainihai. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ulang tahun pernikahan di catatan kami tidak ada. Untuk info tambahan, ibadah komsel sudah dimulai setiap Kamis jam 7 malam di Faith Hills, Taman Grill. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengundang untuk sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Dan kita mau mengapresiasi seluruh pelayan yang terlibat pada pagi hari ini. Haleluya. Dan saya mengundang hambanya untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan beliau. Ya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya.
Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Dia Allah yang berjanji sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya sama kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai tiba akhirnya kami akan menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau ada di tengah-tengah kami mengucap syukur karena Engkau telah memimpin kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu Tuhan. Bapa, tetap kami serahkan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ke dalam tangan-Mu. Situasi perpolitikan yang sedang terjadi saat ini ataupun ada saudara-saudari yang bergolak di Papua, tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau campur tangan Tuhan, Kau berkati tanah Papua Tuhan, di mana Engkau telah memberkati kami. Demikian juga Pulau Bali yang sedang mengalami bencana beberapa waktu lalu di sana sini Tuhan karena banjir. Kami Tuhan serahkan mereka, haleluya, yang sedang mengalami musibah ini Tuhan juga Engkau kuatkan. Bahkan Tuhan Engkau tolong Tuhan umat-Mu. Bagi yang ada di Gumbreh, di Karangasem tetap kami serahkan ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Kau berkati pemerintahan kami yang ada di daerah, baik gubernur, bupati, wali kota. Demikian juga Tuhan, camat, lurah, ketua RT, ketua lingkungan tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Agar mereka melakukan tugas tanggung jawabnya dengan takut dan gentar dan melayani semua jemaat dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bapa, tetap kami berdoa buat Hotel Infinity, Pak Gun, Bu Merlin, anak-anaknya, Rachel Jopian juga tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Karena hamba-Mu ini sungguh sangat luar biasa memberkati kami, boleh dapat beribadah di tempat ini. Biarlah ibadah kami tetap kami serahkan dalam tangan-Mu, Kau berkati GM, karyawan daripada hotel ini. Demikian juga hotel ini akan menjadi berkat Tuhan. Orang-orang yang menginap dapat merasakan damai, sukacita, dan yang daripada Engkau hadir di tengah-tengah hotel ini Tuhan. Demikian juga setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau adalah jawaban dari setiap pergumulan kami. Kami sudah berdoa Tuhan pada pagi hari ini kami lepaskan berkat-Mu tercurah buat seluruh kehidupan jemaat-Mu. Kehidupan imannya, kehidupan rumah tangganya, kehidupan haleluya usaha pekerjaannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tidak akan menjadi kecewa, tapi kami punya pengharapan kepada Engkau saja Tuhan. Demikian juga mereka yang sedang mengalami sakit juga Tuhan, kesembuhan yang daripada Engkau terjadi Tuhan. Mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ataupun mereka yang di rumah juga Tuhan Engkau lawati mereka di mana Engkau telah melawati kami Tuhan. Bapa, kami serahkan aktivitas kami sepanjang minggu ke depan. Segala planning rencana kami kembalikan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah agenda-Mu saja yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Segala rencana-rencana kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, biarlah itu Tuhan Kau mampukan kami Tuhan mengerti. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kehendak-Mu saja Tuhan. Kau berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu juga. Demikian juga pendidikan anak-anak-Mu Kau berkati. Anak-anak kami yang saat ini mencari tempat sekolah, mencari tempat kuliah yang belum mendapatkan tempat yang baik juga Tuhan Kau buka jalan Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga dalam pemilihan sekolah ini Engkau memberikan yang terbaik. Sesuai dengan rencana yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak kami Michael Arthur yang nanti akan berulang tahun tanggal 13. Demikian juga Susanti Deniha nanti tanggal 15 tetap kami serahkan ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau. Dengan pertambahan usia, anak-anak kami bertumbuh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Menghormati orang tuanya, demikian juga Tuhan. Dalam masa mudanya juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar jika kami pulang, hantar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing. Kau berkati kendaraan kami yang kami tumpangi, baik yang mereka beroda dua, yang berempat atau berjalan kaki juga Tuhan Kau lindungi, Kau pagari Tuhan. Terima kasih Bapa. Marilah kita terima berkat yang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang, pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus oleh kekuatan kuasa Roh Kudus yang melimpahi kita semua saat ini.
esok lusa, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita. Kita terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat, menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dimanapun kami ada. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.